Nah, selamat datang untuk PI 24 ya. Di sini kita akan SBY UAS Visda 1. Sebelumnya perkenalkan saya Putra Setia Caksana dari TI 23 yang akan membawakan pembahasan tentang Visda 1 ini. Langsung aja ke soalnya. Udah kelihatan kan ya? Nah, di sini ada soal Visda 1 dari tahun 23 yang dibuat dari Pak Iram dan Pak Jatmiko, lalu Bu Rina dan Bu Evi. Di sini nomor satu ada sebuah mobil bermasa M. Secara sederhana dapat dianggap sebagai benda di atas sebuah pegas dengan tetapan pegas K, dan pegas merupakan salah satu komponen penting yang berhubungan dengan osilasi. Di sini kita disuruh yang pertama A, identifikasi hubungan antara kecepatan, percepatan, simpangan, dan energi dalam osilasi. Yang B, jika mobil pegas mempunyai frekuensi osilasi alamiah F1 dan diisi beberapa penumpang dengan massa M berada di atas mobil, maka frekuensi osilasi menjadi F2. Dan jika redaman diabaikan, tentukan persamaan nilai F1 per F2. Yang C ada jika pegas dibuat dari material memiliki diameter 1,5 mm dan panjang 5 meter, material tersebut kemudian digunakan untuk menahan beban yang memiliki panjang 5 kilo. Modulus Young material adalah 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Berapa pertambahan panjang pegas tersebut? Di sini kita mulai dari 1A. Tadi adalah hubungan kecepatan, percepatan, simpangan, dan energi dalam osilasi. Nah, di sini kita udah tahu ya, apa rumus energi itu adalah energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik. Dan energi potensial adalah setengah kali K kali X kuadrat, energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Nah, energi ini itu tuh menggambarkan gimana energi selalu ada. Jadi, cuman bentuknya aja bolak-balik, kadang potensial lebih besar, kadang kinetik lebih besar. Tapi nilainya pasti sama. Jadi energi itu nggak bisa dihasilin dari tiba-tiba keluar gitu aja. Ada potensial, ada kinetik. Jadi dua itu selalu berhubungan. Nah, dari rumus ini diperoleh tuh X sebagai simpangan dan V sebagai kecepatan. Kecepatan tuh bisa dihitung dengan perubahan simpangan terhadap waktu. V sama dengan S per T. Nah, dari rumus ini aja bisa dilihat kan, kalau X semakin besar, maka energi potensial semakin besar. Begitu pula dengan V. Jika V semakin besar, energi kinetiknya juga semakin besar. Jadi, kalau X dan V semakin besar, energi mekaniknya atau energi total dari potensial dan kinetiknya juga akan lebih besar. Lalu hubungannya dengan osilasi, hubungannya tuh kalau simpangan itu untuk menghitung jarak perubahan dengan titik setimbang pada osilasi. Kalau kecepatan ya seperti yang tadi dijelaskan, itu untuk perubahan simpangan pada osilasi terhadap waktu ketika simpangan mencapai titik maksimum. Lalu untuk percepatan sendiri itu kan ada rumusnya ya, A sama dengan F per M. Ini bisa diubah F sama dengan A kali M. Nah, di osilasi pegas ini ada rumus gaya pemulih, yaitu F sama dengan min K kali X. Ini kita F-nya kita substitusiin A kali M sama dengan min K kali X. Lalu A-nya sama dengan min K kali X dibagi M. Di mana percepatan ini arahnya berkebalikan dengan simpangan. Bisa dilihat ini kan ada minus ya, minus. Jadi ini artinya hubungannya tuh terbalik. Jadi ini gaya pemulih gitu. Lalu selanjutnya di 1B, di 1B ini diketahui massa pertama yaitu massa mobil adalah M besar. Lalu massa kedua mobil diisi penumpang. Berarti massa kedua adalah massa mobil ditambahkan dengan massa penumpang. M besar ditambah M kecil. Dan konstanta pegasnya adalah K. Ini menggunakan pegas yang sama dan redaman diabaikan. Nah, seperti yang diketahui, rumus frekuensi pada osilasi pegas tuh setengah pi dikali akar K per M. Di sini kita disuruh nyari F1 per F2. Nah, tinggal dibandingkan aja. F1 per F2 sama dengan setengah pi akar K1 per M1 dibandingkan dengan setengah pi akar K2 per M2. Ini karena setengah pi coret dan kita menggunakan pegas yang sama, jadi K dengan K dicoret. Tinggal dibalik karena ini pembagian kan. Lalu akar M2 per akar M1. Akar M2 tadi dimasukkan, M2-nya adalah M besar plus M, dan M1-nya adalah M besar.
Jadi F1 per F2 sama dengan akar M besar plus M kecil per M besar. Lalu di 1C kita disuruh jika pegas terbuat dari material diameter 1,5 mm. Diameternya 1,5 mm diubah jadi meter kan jadi 0,0015 meter. Lalu panjang pegasnya 5 meter. Dan masa pegasnya 5 kilo dengan modulus Young 7 kali 10 pangkat 10. Yang kita cari di sini adalah pertambahan panjang pegas atau delta L. Delta L ini kita dapat dari regangan dikali panjang pegas. Nah, regangan ini kita dapat dari tegangan dibagi dengan modulus Young. Jadi, sebelum kita nyari panjang pertambahan panjang pegas, kita harus nyari regangan. Sebelum nyari regangan, kita harus nyari tegangan. Tegangan ini tinggal F dibagikan dengan A. Nah, F kan massa dikali gravitasi. Di sini massanya 5, gravitasinya 10 dibagi dengan A. A itu luas, luas permukaannya. Jadi luas gasnya kan lingkaran, jadi 1/4 pi D pangkat, sorry itu D pangkat 2 ya. Ini typo ini. Jadi lalu tinggal dihitung, jadi tegangannya 2,83 kali 10 pangkat 7 N per M kuadrat. Lalu setelah diketahui tegangannya, kita cari regangannya, yaitu dengan tegangan dibagi dengan modulus Young. Tegangannya 2,83 kali 10 pangkat 7 per 7 kali 10 pangkat 10. 4,04 kali 10 pangkat min 4. Lalu pertambahan panjang pegasnya tinggal dikalikan dengan panjang gas tadi. Jadi dikali 5 hasilnya 20,2 kali 10 pangkat min 4 meter. Terus untuk nomor 2, ini kita dikasih persamaan gelombang yaitu Y sama dengan 0,02 sin pi 50T plus X meter dan disuruh menentukan frekuensi panjang gelombang dan kecepatannya. Jadi bentuk umum untuk persamaan gelombang kan Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Plus minus yang awal ini menunjukkan besar kecilnya gelombang, lalu yang kedua nih arah rambatnya. Jadi kalau plus kanan, minus kiri gitu. Jadi kita ubah persamaan yang soal tadi yang di atas ini, kita ubah ke bentuk persamaan normal. Jadi pi-nya dikalikan ke dalam saja. 0,02 sin 50 pt plus px. Nah, kita disuruh nyari frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat. Di sini kan 50 pt, berarti kan ini kan 50 pi adalah omega. Jadi omega kan 2 pf. Omeganya tadi 50 pi. 50 pi sama dengan 2 pi f, f-nya 350 pi dibagi 2 pi, jadinya 25 Hz. Lalu panjang gelombang bisa dicari dengan K sama dengan 2 pi per lambda. Tadi kan K-nya si yang nempel di X ya, yang nempel di X adalah pi. Berarti pi sama dengan 2 pi per lambda. Lambdanya 2 pi dibagi pi, jadi 2 meter. Cepat rambatnya tinggal dikalikan lambda dikali F. 2 dikali 25 jadi cepat rambatnya 50 meter per sekon. Lalu untuk yang B, ini diketahui gelombang transversal merambat dari A ke B sejauh 18 meter dengan cepat rambat 12 meter per sekon dan frekuensi 4 Hz dan amplitudo 5 cm. Yang ditanyakan adalah hitung jumlah gelombang yang dapat dihasilkan. Berarti di sini kita mencari N. Mencari NN. N kan itu total panjang gelombang dibagi panjang per satu gelombang. Jadi cara mencari banyaknya gelombang adalah total panjang si gelombang itu merambat dibagi panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang bisa dicari dengan cepat rambat gelombang dibagi frekuensi. Jadi tinggal 12 dibagi 4, hasilnya 3. Lalu tadi gelombang total merambat sepanjang 18 meter. 18 dibagi 3, 6. Jadi ada banyaknya gelombang. Ada 6 gelombang. Lalu untuk nomor 3, ini diketahui panjang lintasan air tanah atau L itu 15.000 meter. Perbedaan ketinggian atau H itu 400 meter. Lalu konduktivitas hidrolik atau K itu 10 pangkat min 4 meter per sekon. Lalu penurunan muka air tanah di Bandung itu 0,5 sampai 1 meter per tahun. Nah, yang ditanyakan waktu air sampai Bandung
Lalu hasil dari A itu disimpulkan terhadap penurunan muka air tanah. Nah, kita kan disuruh nyari T. T itu rumusnya S per V. Di sini sebelum nyari T, kita butuh untuk tahu si V-nya. V ini didapat dari hukum Darcy. Hukum Darcy ini menyatakan seberapa cepat air tanah bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Bisa dicari dengan K dikali I. K itu konduktivitas hidrolik. Ini kalau pasir 10 pangkat min 4 meter per sekon. Lalu I itu gradien hidrolik. Nah, gradien hidrolik ini bisa dicari dengan H per L. H-nya tadi 400, L-nya 15.000. Dihitung lalu 0,0267, lalu V-nya tinggal dikalikan dengan K. K-nya tadi 10 pangkat min 4. Dihitung jadi 2,67 kali 10 pangkat min 6 meter per sekon. Dan T-nya tinggal dimasukkan. S-nya tadi 15.000. V-nya 2,67 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 5,6210 pangkat 6 sekon. Lalu kita jadikan bulan dibagi 60, lalu dibagi 60 lagi supaya jadi jam, dibagi 24 supaya jadi hari, dibagi 30 supaya jadi bulan. 2,1 bulan atau 0,18 tahun. Lalu untuk 3B ini disuruh analisis ya. Jadi, eh, sorry, untuk 3B silahkan dikerjakan sendiri karena ini soal analisis. Jadi, silahkan dianalisis sendiri-sendiri ya. Lalu untuk nomor 4, diketahui massa air 1 kilo, lalu tekanan atmosfer udara 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal, volume cairnya 10 pangkat min 3 meter pangkat 3, volume uapnya 1,671 meter pangkat 3. Yang ditanyakan usaha dan kalornya. Nah, usaha itu kan tekanan dikali dengan delta V. Tekanannya tadi 1,01 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan delta V-nya berarti yang sudah menjadi uap dikurangin dengan yang saat cair. Jadi 1,671 kurangin 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 168,67 kilojoule. Lalu selanjutnya Q sama dengan M kali L. Nah, masanya tadi adalah 1, lalu L-nya ini L air itu tetapan ya. Jadi 2256 kali 10 pangkat 3. Ini tuh energi laten penguapan. Jadi dikalikan kan tinggal 2256 10 pangkat 3 joule. Hasilnya jadi 2256 kilojoule. Itu mungkin cukup sekian. Bila ada yang ditanyakan, mungkin nanti bisa PDF-nya di-share di link ya. Atau gimana, silakan hubungin. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, selamat datang untuk PI 24 ya. Di sini kita akan SBY UAS Visda 1. Sebelumnya perkenalkan saya Putra Setia Caksana dari TI 23 yang akan membawakan pembahasan tentang Visda 1 ini. Langsung aja ke soalnya. Udah kelihatan kan ya? Nah, di sini ada soal Visda 1 dari tahun 23 yang dibuat dari Pak Iram dan Pak Jatmiko, lalu Bu Rina dan Bu Evi. Di sini nomor 1 ada sebuah mobil bermassa M. Secara sederhana dapat dianggap sebagai benda di atas sebuah pegas dengan tetapan pegas K, dan pegas merupakan salah satu komponen penting yang berhubungan dengan osilasi. Di sini kita disuruh yang pertama A, identifikasi hubungan antara kecepatan, percepatan, simpangan, dan energi dalam osilasi. Yang B, jika mobil pegas mempunyai frekuensi osilasi alamiah F1 dan diisi beberapa penumpang dengan massa M berada di atas mobil, maka frekuensi osilasi menjadi F2, dan jika redaman diabaikan, tentukan persamaan nilai F1 per F2. Yang C ada jika pegas dibuat dari material memiliki diameter 1,5 mm dan panjang 5 meter, material tersebut kemudian digunakan untuk menahan
beban yang memiliki panjang 5 kilo. Modulus